Assalamualaikum warganet. Nih ada video wawasan dari Bapak Aing. Tonton videonya di sini. Nalar lingkungan didasarkan pada apa? Pada rasa. Rasa diajak didasarkan pada apa? Pada cinta. Apa yang hilang dari seluruh ilmu pengetahuan yang ada di negeri ini adalah cinta yang hilang. Nah, karena ini yang menjadi perspektifnya, maka lahir produk-produk ini sesungguhnya menjadi produk identity. Nah, dari seluruh produk identity ini, gitu loh, produk identity ini sesungguhnya ini adalah landasan bagi pembangunan Indonesia. Jadi kalau ingin membangun Jawa Barat, misalnya saya bicaranya Jawa Barat, apakah harus ke depan? Tidak. Menurut saya harus mundur dulu ke belakang. Kenapa harus mundur dulu ke belakang? Karena kita ke depan tanpa arah, ini mau kemana? Kata orang Sunda, lamun urang neangan kulon wetan deui, lamun urang neangan itu ieu deui, lamun urang neangan aya eueuh deui, lamun urang neangan bener salah deui. Karena ini kita salah dalam melangkah ini, bingung mau pergi kemana, maka kita harus kembali ke apa? Ke asas kita, ke dasar kita. Dasar apa kita? Dasar kebudayaan. Kemudian ketika bicara kebudayaan dalam tata kelola pemerintahan itu hanya bagian dari strategi untuk membangun piranti kebudayaan. Maka negara yang akan mengalami kemajuan adalah negara yang berkebudayaan. Jadi gitu ya warganet. Tadi Bapak itu memberikan wawasan tentang pembangunan. Jadi pembangunan itu harus istilahnya harus ada landasannya ya. Ketika kita akan membangun sesuatu, kita harus tahu dulu latar belakangnya apa, lingkungannya seperti apa, jadi bisa sesuai. Jadi ketika kita ngomongin pembangunan, tapi bila kita tidak mengimbangi pembangunan dengan latar belakang atau istilahnya pondasi itu, bisa dibilang nanti kita malah kehilangan arah. Jadi setiap pembangunan itu harus disesuaikan lah ya. Jadi intinya dipersiapkan. Jadi ketika kita hilang arah dalam pembangunan, kita harus berhenti sejenak dulu. Jadi melihat ke belakang atau menjadi ciri khasnya. Misalnya dalam pembangunan rumah, ketika kita membangun harus dilihat dulu kondisi tanahnya bagaimana, terus iklimnya seperti apa, bahan yang digunakannya harus seperti apa, terus kualitas bahan-bahannya harus seperti apa, itu harus dipertimbangkan ya. Ya salah satunya dengan melihat ke belakang atau contoh-contoh dari leluhur kita atau orang tua kita atau buyut kita atau siapapun, mereka pernah membangun dan sampai sekarang bangunannya itu masih ada ya. Jadi bangunannya masih terpelihara karena bisa dibilang leluhur kita juga belajar dari pengalaman. Ketika dia membangun, misalnya pakai bahan ini, oh bahan ini kurang bagus, diganti sehingga dapat memiliki rumah misalnya ya, rumah yang sesuai atau yang bagus, yang bisa tahan dengan iklim sekitarnya. Jadi intinya jangan malu untuk melihat ke belakang, atau karena kita harus percaya bahwa leluhur kita itu orang-orang yang hebat. Pokoknya biar Jawa Barat istimewa, sabubuk. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe ya. Ini lagi di tempat wisata ya, Pantai Sayang Heulang di Garut. Jadi tadi dari depan ya, dari Tugu mau masuk ke arah, kalau kita ambil kiri itu suasananya seperti ini. Jadi banyak penginapan, terus masih jalan-jalannya udah lumayan ya, untuk fasilitasnya udah lumayan, cuman masih ada beberapa yang harus diperbaiki ya, hati-hati aja lah. Terus untuk pantainya masih indah ya, jadi pantainya masih bersih,
indah. Terus aman ya bagi anak-anak karena pantainya itu ada tebingnya, bisa dibilang tuh. Jadi si ombaknya tuh hancur di tebingnya. Jadi ketika dia air lautnya sampai ke pinggir tuh aman, sehingga kita mau ajak bocil aman lah ya buat berenang-berenang. Jadi tadi di sini juga banyak penginapan ya, kayak homestay. Jadi ada yang rumah, villa atau semi hotel yang kos-kosan gitu yang berkamar-kamar. Harganya juga mulai relatif ya. Mulai dari harga 200 sampai 800, nanti ada yang 800 juga. Sering kesini atau mau kesini, nanti mapnya di deskripsi ya, ada di deskripsi, bisa dilihat di mapnya, nanti bisa langsung main. Ini kondisinya lumayan sih, masih tertata, masih nyaman, pantainya indah. Oke, yang udah nonton makasih ya.